Selamat datang pemirsa, hari ini saya Zair Fikri akan menjadikan laporan khusus terkait penipuan Amerika Serikat dan berikut beritanya. Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown pada 1 Oktober 2025 pukul 12.01 dini hari waktu setempat setelah Kongres gagal menyepakati anggaran baru untuk tahun fiskal 2026. Upaya legislatif terhenti di tengah konflik partai mengenai subsidi asuransi kesehatan, pemangkasan dana luar negeri, dan besaran belanja federal. Akibatnya, lebih dari 800.000 pegawai federal diliburkan tanpa bayaran, sementara puluhan ribu lainnya tetap bekerja tanpa digaji. Beberapa lembaga penting seperti National Institutes of Health dan Pusat-Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC terpaksa menangguhkan sebagian besar operasi mereka. Dampak dari shutdown ini yaitu banyak taman nasional ditutup atau beroperasi dengan staf minimal dan proyek-proyek infrastruktur di beberapa negara bagian ditunda. Lembaga kesehatan pun terkena dampak besar. Sekitar 41% pegawai di Departemen Kesehatan akan diliburkan jika shutdown berlanjut. Bagi pegawai federal, situasinya semakin sulit. Banyak dari mereka belum menerima kejelasan kapan mereka akan dibayar atau kembali bekerja secara normal. Beberapa pekerja bahkan memilih untuk mengundurkan diri atau mencari pekerjaan lain karena ketidakpastian keuangan jangka panjang. Pada sisi ekonomi, para analis memperingatkan kerugian mingguan dalam GDP Amerika Serikat yang bisa mencapai miliaran dolar. White House memperkirakan bahwa setiap minggu shutdown akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar 15 miliar US dollar. Kepercayaan pasar, konsumsi rumah tangga, dan pergerakan sektor swasta juga rentan terganggu jika shutdown berkepanjangan. Dalam konflik legislatif ini, partai-partai di Kongres saling menyalahkan. Pihak Republik menekankan agar pemerintah dibuka dulu sebelum negosiasi anggaran, sementara Demokrat menolak pembukaan tanpa jaminan perlindungan program pelayanan kesehatan mereka dan subsidi yang mereka ajukan. Beberapa senator dari Partai Republik Moderat pun memperingatkan bahwa strategi tersebut berisiko merusak mekanisme kompromi di masa depan. Sebelumnya, DPR telah mengajukan rancangan anggaran darurat atau Continuing Resolution yang akan memperpanjang pembiayaan hingga November 2025, tetapi gagal mendapatkan dukungan di Senat. Menteri Keuangan Scott Bessent juga memperingatkan bahwa kelanjutan shutdown dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam stabilitas keuangan rakyat Amerika. Jika konflik anggaran terus berlanjut, warga Amerika Serikat akan semakin merasakan tekanan lewat layanan publik yang tertunda, pengangguran sektoral, dan melemahnya ekonomi nasional. Solidaritas politik dan kesediaan untuk bernegosiasi menjadi krusial demi memulihkan fungsi pemerintahan dan menjaga kesejahteraan publik. Demikian laporan terkini mengenai shutdown pemerintahan Amerika Serikat tahun 2025 yang masih terus berdampak luas di berbagai sektor. Kami akan terus memantau perkembangan dan menghadirkan pembaruan selanjutnya begitu informasi baru tersedia. Saya Zair Fikri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam laporan berita berikutnya.